Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kalau misalnya kalian baru di sini, halo, nama aku Anggi Martin dan kalian bisa subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video seputar productivity, education, dan hal-hal positif lainnya. Dan jangan lupa nyalakan bell. Sesuai judul di video kali ini, aku akan membahas mengenai menjadi mahasiswa aktif. Jadi apa sih yang kita perlukan untuk menjadi mahasiswa yang aktif? Apakah hal tersebut dibutuhkan atau tidak? Lalu apa-apa saja bidang yang bisa kita aktif di situ. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai menjadi mahasiswa aktif dan juga sekaligus bercerita tentang pengalaman aku selama menjadi mahasiswa. Sebagai introduction, aku sekarang berada di semester 7 di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Aku angkatan 2017 dan sekarang lagi nyelesain skripsi. Tapi walaupun aku lagi nyelesain skripsi juga aku tetap masih aktif di beberapa organisasi. Dari sejak maba aku udah aktif ikut lomba iya, ikut kepanitiaan iya, organisasi, terus juga bekerja dan bikin YouTube tentu saja. Nah, kali ini coba kita bongkar ya, apa aja sih yang melingkupi kegiatan mahasiswa yang aktif di kampus dan seberapa pentingkah hal itu. Nah, seperti yang aku katakan tadi, aku lumayan juggling things ya. Jadi aku tuh banyak melakukan sesuatu yang kadang kala tuh aku juga ngerasa burnout, aku ngerasa capek, tapi karena aku pengen punya prestasi yang bagus, akademiknya bagus, tapi juga aktif di organisasi dan juga nyari duit sambil kerja, jadinya aku juggling everything together. Sehingga kalau misalnya aku lihat sekarang sih ya lumayan lah ya, CV-nya bagus tapi juga sering banget kecapean gitu. Nah, pentingkah menjadi mahasiswa yang aktif? Kalau menurut pandangan aku pribadi itu penting banget. Kenapa? Ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, dan bukan hanya untuk masa kini atau present time tetapi juga untuk masa depan. Menjadi mahasiswa yang aktif itu kan nggak ada patokan yang saklek gitu ya, harus aktif di mana, jadi mahasiswa yang aktif itu standarnya apa, itu nggak ada. Semuanya itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, pentingnya menjadi mahasiswa aktif yang pertama seperti aku bilang tadi adalah untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Dengan menjadi mahasiswa yang aktif, tetap kita itu menjadi seseorang yang terus belajar ketika kita menjadi aktif di kampus. Baik itu kegiatan di organisasi, kepanitiaan, ataupun di luar kampus. Nah, pelajaran yang kita dapatkan untuk diri kita nanti akan aku bahas di pembagian keaktifan nantinya. Nah, yang pertama mari kita bahas keaktifan mahasiswa yang pertama, yaitu di bidang prestasi. Nah, di bidang prestasi atau achievements ini bisa bentuknya banyak banget ya. Bisa ikut lomba-lomba, atau ikut konferensi, atau ikut MUN, atau ya dari segi lomba aja udah banyak ya. Bisa misalnya lomba menulis, lomba fotografi, lomba video, lomba bakat dan sebagainya. Itu banyak sekali opportunities di luar sana. Nah, berkaca dari pengalaman aku sendiri dalam mencari prestasi, sebenarnya banyak orang di luar sana yang prestasinya tuh segudang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu baru mau mencoba untuk ikut mencari prestasi, jangan minder, please jangan minder. Karena dulu sebenarnya aku pas sih mulainya itu pas maba, jadi ketika semua orang juga baru gitu pengalamannya, jadi belum ada rasa minder yang besar gitu. Pastinya beda dengan semester akhir, misalnya baru sadar kok selama ini nggak punya prestasi ya, di CV masukin apa ya, terus kok kayaknya orang di LinkedIn ada aja juara-juara gitu, tapi kok aku nggak ya. Nah, ketika udah semester akhir biasanya emang pressure-nya itu lebih besar. Jadi misalnya kamu sekarang berada di level maba gitu, kamu adalah mahasiswa baru, please cari segudang opportunities yang ada di luar sana agar kamu bisa mencari prestasi dari awal. Dan gak harus menang sebenarnya ya, dari awal itu kita ikut-ikutan lombanya dulu biar kita tahu medannya itu seperti apa. Nah, semakin tahu nanti semakin punya pengalaman, semakin belajar, pastinya kita juga punya chance yang lebih besar untuk memenangkan lomba tersebut. Nah, hal yang kedua adalah berorganisasi. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang mahasiswa aktif biasanya erat dikaitkan dengan kegiatan berorganisasi selama di kampus. Nah, menurut aku ini emang penting karena dari berorganisasi inilah kita diajarkan skill kepemimpinan, kita bisa networking sama orang lain, kita jadi tahu tipe leadership apa yang orang lain gunakan dan apa yang bisa kita gunakan, mengasah skill teamwork, dan terutama adalah mengelola diri. Nah, kemampuan mengelola diri inilah yang menurut aku penting banget kita pelajari dari organisasi, karena dari sini kita bisa tahu kita itu membagi waktunya seperti apa sih, kita bisa nggak sih aktif di satu organisasi dan juga bisa ngerjain hal lainnya
lainnya yang di bidang akademik itu kita juga nggak keteteran gitu. Aku sendiri cukup aktif di organisasi baik dari level himpunan maupun sampai universitas, yang menurut aku ini mengajarkan aku banyak hal, bukan hanya dari apa yang aku bisa lakukan di situ, tapi apa yang orang lain lakukan di situ dan bisa aku pelajari mana baik buruknya. Yang ketiga adalah kepanitiaan. Nah, mengikuti kepanitiaan ini kurang lebih hampir sama kayak organisasi, tapi bedanya adalah biasanya tanggung jawabnya itu lebih besar, workloadnya lebih besar karena dia berbentuk project. Jadi bagus tidaknya suatu acara itu biasanya langsung kelihatan nih dari tim yang nge-handle itu, karena juga durasinya jauh lebih pendek kan. Kalau misalnya organisasi biasanya 1 semester atau 1 tahun, kalau kepanitiaan itu biasanya ya bisa 1 tahun atau bisa beberapa bulan, tergantung acaranya itu kapan dilaksanakan. Pengalaman aku mengikuti kepanitiaan itu seru-seru banget dan sangat-sangat membantu aku. Aku mengikuti TEDx UGM, aku mengikuti Jogja International Moon, yang komitinya itu sangat ngebantu aku untuk melihat gimana sih cara menghandle sebuah project agar selesai dengan baik, cara mengelola acara agar selesai dengan baik. Walaupun aku bukan di divisi acara, biasanya itu aku berada di posisi sekretaris. Nah, tapi dari situ aku belajar banyak sekali dari orang-orang yang keren nge-handle acara. Nah, dari aktifnya mahasiswa di bidang kepanitiaan itu akan mengajarkan kita tentang project management yang tadi aku bilang, yang menurut aku skill project management ini akan sangat-sangat membantu, terutama nanti ketika kita bekerja. Misalnya kita bekerja itu ada ngurusin project yang juga turun ke lapangan, bikin acara dan sebagainya. Yang keempat adalah bekerja. Nah, aku juga bekerja selama aku dari semester 1 sebenarnya aku udah aktif di YouTube, yaitu sambil kerjaan sampingan, freelance dan sebagainya. Terus di semester 3 sampai semester 4 sampai semester 5 aku juga menjadi pengajar di salah satu platform education online, dan dari situ juga aku berusaha untuk membagi waktu aku sebaik mungkin agar tugas-tugas tetap bisa aku kerjakan, kerjaan bisa selesai dengan baik, dan juga tentu saja dapat uang, karena ya dari kerja kita inginnya dapat uang saku kan. Terus juga dari segi kepanitiaan dan organisasi, tugas-tugas aku tetap jalan. Kalau misalnya teman-teman itu bekerja baik secara di kontrak part-time ataupun secara freelance dan menjalankan creative works, misalnya kerjaan-kerjaan kreatif kayak aku misalnya di YouTube dan sebagainya, itu emang perlu effort yang lebih besar lagi, karena bukan hanya kita ngomongin tentang teamwork di organisasi dan kepanitiaan atau mencari prestasi atau mencari nilai yang bagus, tapi kita juga bekerja secara profesional gitu. Kita nyari duit, kita berusaha untuk menyelesaikan kerjaan dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi beberapa dari subscribers dan viewers aku ada yang bertanya pada aku gimana cara menghandle waktu agar bisa jadi mahasiswa yang aktif yang juga sambil kerja. Nah, sebenarnya ini nggak gampang ya, dan ini tergantung juga dengan kerjaan masing-masing. Tapi menurut aku ini nggak gampang, dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman juga ingin kuliah sambil bekerja, yaitu harus mengeluarkan effort yang lebih untuk bisa membagi waktunya seefektif dan seefisien mungkin. Nah, yang kelima adalah tentu saja prioritas kita sebagai mahasiswa, yaitu menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Yaitu ya tugas kita sebagai mahasiswa adalah ngerjain tugas, terus juga keep up with the responsibilities of our academics. Jangan sampai tugasnya keteteran, terus pengen aktif di sana sini tapi ternyata ngelewatin deadline dan sebagainya. Dari aktifnya kita di bidang akademik itu sebenarnya juga banyak manfaatnya ya, bukan hanya untuk dapat IPK bagus sebenarnya, tapi juga untuk mendapatkan pengalaman dan cara membagi waktu yang benar-benar efisien. Misalnya nih dalam satu hari ada 3 deadline, nah gimana kita menyelesaikan 3 tugas itu dengan baik. Lalu juga kalau misalnya kita mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan baik, terus dosen ada yang approach kita, ngajakin riset bareng, atau juga kita menjadi asisten dosen. Aku juga pernah jadi asisten dosen untuk 3 kelas. Nah, menurut aku dari situ kita belajar banyak ya, bukan hanya untuk kayak belajar secara tradisional baca buku dan nugas gitu, tapi juga untuk mengembangkan ilmu itu sendiri, seperti yang tadi aku bilang, misalnya lewat riset atau lewat mendalami ilmu-ilmu itu dari asistensi dan sebagainya. Yang patut diingat adalah selama kita berkuliah S1 gitu, itu kan hanya 4 tahun kurang lebih. Nah, jadi
itu tergantung kita lagi, apakah kita ingin benar-benar aktif dan ikut semua kegiatan tapi ada yang keteteran, atau ada fokus kita ke beberapa kegiatan tertentu dan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan baik. Nah, sebenarnya penggunaan waktu kita itu bebas, terserah kita. Nah, tapi balik lagi, apakah kita mau waktu yang kita punya selama kita berkuliah di S1 itu terbuang sia-sia dan gak ada manfaatnya? Apakah kita mau cuma nongkrong-nongkrong sama teman, but that's it? Karena sebenarnya main sama teman itu diperlukan. Nah, tapi juga jangan sampai kita terlalu terlena sama kehidupan social life yang bikin kita itu nggak aktif, yang bikin kita itu kuliah pulang, rebahan, terus main sama teman. Nah, kalau dari sini prestasinya apa? Value apa yang bisa kita berikan nantinya kepada masyarakat? Karena seperti yang aku bilang tadi, manfaat menjadi mahasiswa aktif itu bukan hanya untuk masa sekarang gitu ya, kayak tadi pelajaran-pelajaran apa yang kita dapatkan, tapi juga untuk masa depan nanti. Misalnya networks yang kita dapatkan dari organisasi itu bisa bermanfaat untuk pekerjaan kita selanjutnya di masa depan. Atau juga bukan hanya untuk diri sendiri di bagian networks misalnya, tapi juga untuk masyarakat lebih luas. Misalnya kita punya networks atau links yang emang bikin social impact yang lebih besar lagi. Misalnya kita pengen ngadain project di Pulau Jawa, tapi teman-teman kita, networks kita juga ada di Pulau Sumatera, dan kita bikin project gabungan yang dampak sosialnya lebih besar kepada masyarakat. Nah, itu kan akan lebih baik. Nah, sebenarnya mulainya networks yang kuat itu memang dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa perkuliahan. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ingin menjadi mahasiswa yang aktif ataupun kamu ingin menjadi mahasiswa yang hobinya rebahan? Nah, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. But I hope you guys stay active in campus and also take care of your mental health. Karena percuma kalau misalnya kita ikutin semuanya tapi kitanya juga nggak ngerasa enjoy di situ dan kitanya justru ngerasa burnout atau kelelahan. That's it from me. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga nyalain notification bell. Comment down below, kasih tahu apa saja yang ingin kalian dengarkan dari aku, apa saja yang perlu aku bahas di YouTube channel aku. Thank you and bye-bye.